wabarakatuh. Ini episode pertama kita, dan terima kasih telah membuka video ini. Di episode kali ini, kita akan jalan-jalan ke Haliç, Golden Horn, dan distrik Eyüp Sultan di Istanbul. Ini adalah tempat yang kaya akan sejarah dan cerita-cerita Islam. Jika kalian ingin pergi ke Eyüp Sultan, paling bagus naik kapal. Kapalnya akan membawa kita dari Üsküdar, lalu melewati Haliç sampai ke Eyüp Sultan. Di sepanjang jalan, kita bisa lihat pemandangan indah dari pinggiran Haliç. Dan juga bisa lihat beberapa bangunan bersejarah yang sekarang digunakan menjadi gereja, universitas, museum, atau pusat kongres. Dan bangunan ini akan menjadi topik episode selanjutnya. Jadi tenang aja, yuk kita lanjutin perjalanan kita. Haliç, atau yang dikenal sebagai Golden Horn, adalah sebuah teluk alami yang membagi sebagian besar wilayah historis Istanbul, Turki. Nama Golden Horn berasal dari bentuknya yang menyerupai tanduk emas ketika terkena sinar matahari terbenam. Haliç memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan kota Istanbul. Teluk ini memiliki panjang sekitar 7,5 km dan merupakan jalur air yang strategis dalam perjalanan sejarah kota. Haliç telah menjadi tempat bagi pelabuhan, dermaga, dan aktivitas perekonomian sejak zaman Bizantium. Pada masa Bizantium, Haliç menjadi pelabuhan utama dan pusat perdagangan bagi kota Konstantinopel, sebutan lama untuk Istanbul. Kemudian, saat kota tersebut diambil alih oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453, Haliç terus berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial Istanbul. Haliç juga terkenal karena keindahan pemandangannya. Dikelilingi oleh bukit-bukit yang hijau dan bangunan-bangunan bersejarah, teluk ini menciptakan panorama yang mempesona. Jembatan Galata dan Jembatan Ataturk adalah dua jembatan yang terkenal melintasi Haliç, memberikan akses yang mudah antara kedua sisi teluk. Seiring berjalannya waktu, Haliç tetap menjadi area yang penting bagi Istanbul. Banyak restoran, kafe, dan tempat-tempat hiburan terletak di sepanjang tepi Haliç, menawarkan pengalaman bersantap atau bersantai sambil menikmati pemandangan yang indah. Selain itu, setiap tahunnya, festival-festival dan perayaan kota sering diadakan di sekitar Haliç, menambah kesan kebudayaan dan festivitas kawasan tersebut. Dengan sejarahnya yang kaya dan pemandangan yang menawan, Haliç selalu menjadi salah satu daya tarik utama Istanbul yang menggambarkan keindahan dan kehidupan kota yang unik. Oke teman-teman, kita udah sampai di tujuan utama kita, yaitu Eyüp Sultan. Tempat ini sangat terkenal oleh kisah-kisah Islami ya. Banyak sekali turis asing dan lokal yang datang ke sini, hampir setiap hari dalam seminggu. Pengunjung-pengunjung sholat, belanja, atau makan-makan di sini. Ada juga yang datang untuk ziarah ke makam keluarga mereka yang sudah meninggal dan dikubur di sekitaran pemakaman Eyüp Sultan. Makam di sini juga sudah sangat tua dan banyak berisi kuburan para ulama Islam juga loh.
Nama distrik ini diambil dari Abu Ayyub Al-Ansari yang dikenal juga sebagai Ayyub Sultan. Ayyub Sultan, juga dikenal sebagai Abu Ayyub Al-Ansari, adalah salah satu figur penting dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayyub Sultan dikenal karena peran signifikan dalam penaklukan Istanbul oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Ayyub Sultan berasal dari kabilah Bani Haraj di Madinah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Khalid bin Said. Kisah terkenal karena menjadi tuan rumah bagi Nabi Muhammad ketika beliau tiba di Madinah pada hijrah. Pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II, Ayyub Sultan menjadi pusat spiritual dan simbol keberuntungan bagi pasukan Ottoman. Legenda menyebutkan bahwa sebelum penaklukan Istanbul, Sultan Mehmed II bermimpi tentang Ayyub Sultan yang memberikan petunjuk bahwa kota tersebut akan jatuh ke tangan Muslim. Setelah penaklukan tersebut, Sultan Mehmed II membangun kompleks makam dan masjid di sekitar makam Ayyub Sultan. Makam Ayyub Sultan menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Islam dan hingga hari ini menjadi salah satu tempat suci di Istanbul. Orang-orang Muslim datang ke sana untuk mengunjungi makamnya, berdoa, dan mencari berkah. Komplek makam ini mencakup masjid, makam, dan beberapa bangunan lainnya yang menandai keberadaan Ayyub Sultan. Keberadaan Ayyub Sultan tidak hanya memiliki makna sejarah dan agama, tetapi juga memegang peranan penting dalam kehidupan kultural dan spiritual masyarakat Turki. Ayyub Sultan terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya, menggambarkan warisan Islam yang kaya di kawasan tersebut. Sebelum masuk ke Masjid Ayyub Sultan, kalian bisa lihat Sadaqah Tashe. Di sebelah kanan sana, Sadaqah Tashe berarti batu sadakah di bahasa Indonesia. Sadaqah Tashe itu berbentuk seperti batu prisma atau silinder, sekitar 2 meter panjangnya. Di zaman Kesultanan Ottoman, Sadaqah Tashe biasanya diletakkan di tempat-tempat seperti pasar, rumah sakit, atau masjid, sebagai cara khusus bagi yang membutuhkan dengan mudah mengambil emas atau uang. Orang-orang miskin biasanya datang ke sini di larut malam untuk mengambil uang atau emas yang ditinggalkan di Sadaqah Tashe. Nah, orang yang mengambil uang dari sini biasanya akan memikirkan orang lain yang juga membutuhi. Jadi, dia akan mengembalikan sisanya dan mengucapkan doa dari hati buat yang meninggalkan sumbangan. Tradisi Sadaqah Tashe ini masih terus berlanjut di Ayyub Sultan. Berkat 5 Sadaqah Tashe yang ditempatkan di sekitar Masjid Ayyub Sultan, sekitar 200 mahasiswa dari Ayyub Sultan mendapatkan beasiswa. Kuburan Ayyub Sultan berada di dalam Masjid Ayyub Sultan. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1458. Saat masjid pertama kali ini dibangun, detail arsitektur waktu itu tidak sepenuhnya diketahui. Pada gempa tahun 1766, bangunan ini mengalami kerusakan parah. Lalu direnovasi pada tahun 1800. Masjid Ayyub Sultan kemudian mendapatkan perbaikan terakhirnya atas instruksi Adnan Menderes. Desain masjid ini memiliki panggung yang ditutupi kubah berdiameter 17,5 meter yang berdiri di atas struktur oktagonal. Struktur ini didukung oleh 6 tiang yang terhubung dengan lengkungan dan 2 pilar yang tertanam di dinding mihrab. Kubah utama dikelilingi oleh setengah kubah di 8 sisi. Makam Ayyub Sultan yang terletak tepat di sebelah Masjid Ayyub Sultan ditemukan setelah penaklukan Istanbul dan bangunan makam di atasnya dibangun bersamaan dengan masjid pada tahun 1458.
Dinding eksterior makam ini dihiasi dengan keramik hiasan khas Ottoman dan seringkali ramai dengan pengunjung. Makam ini terletak di sisi utara Masjid Eyüp Sultan dan langsung di depan halaman dalam masjid. Ini adalah salah satu masjid yang pertama kali dibangun setelah penaklukan Istanbul. Makam ini berbentuk oktagonal dan memiliki satu kubah dibangun dari batu pahat. Di dalam makam, seluruh dinding hingga ke bawah jendela ditutupi oleh keramik berpola biru dan putih. Di sini terdapat ayat-ayat Besmele-i Syarif dan surat At-Taubah. Di tengah makam ada sandukannya Hazreti Zaid yang dikelilingi oleh pagar perak. Atasnya ada kain Kiswe-i Syarif yang terbuat dari sutra hitam dan dihiasi dengan tulisan cantik berwarna kuning. Di dalam ada bangunan bergaya lengkung yang membuka ke medal. Di atasnya terdapat prasasti berbahasa Arab sepanjang 36 baris yang ditulis oleh Hoja Saduddin Effendi, putra dari penulis Tachul Tewarikh, dan Mehmet Esat Effendi, yang merupakan Syekhul Islam yang ke-26, yang berbicara tentang Hazreti Khalid. Orang-orang yang sedang kesulitan ingin membuka jalan rezeki, baru menikah, baru sunat, atau punya berbagai doa, seringkali berdoa di depan makam dan mengelilinginya 3 kali. Konon, air yang ada di makam dipercaya bisa menyembuhkan penyakit jantung. Orang-orang yang berdoa di Eyüp Sultan sering melakukan berbagai pengorbanan, membagikan makanan, menyembelih hewan kurban, dan lain-lain. Dan mereka yang doanya dikabulkan akan membagikan pengorbanan tersebut kepada orang miskin. Eyüp Sultan juga dikenal sebagai yang memberikan kabar tentang penaklukan Istanbul. Makam Eyüp Sultan ini ditemukan tepat sebelum penaklukan Istanbul, pada hari-hari yang paling sulit selama pengepungan. Makam ini memberikan semangat kepada pasukan Ottoman. Eyüp Sultan meninggal sebagai syuhada pada abad ke-7 Masehi selama pengepungan Istanbul oleh Kekhalifahan Umayyah. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di luar tembok kota. Pengepungan Istanbul adalah masa sulit. Tegangannya menyentuh baik Sultan muda maupun para pejabat negara. Sultan Mehmed II untuk meningkatkan moral pasukan dan meredakan ketidakpuasan tentara dan pejabat-pejabat yang tidak senang dengan lamanya pengepungan, berpikir bahwa menemukan makam Abu Ayyub Al-Ansari yang gugur sebagai syuhada selama pengepungan Umayyah akan memberikan semangat yang baik. Sultan meminta bantuan gurunya, Aksemseddin. Berdasarkan mimpi yang dilihat oleh Aksemseddin, beliau pergi ke sekitar Eyüp Sultan. Ketika bertanya kepada seseorang gembala yang sedang merumput di sana, dia mengetahui bahwa ternaknya tidak pernah merumput di sana dan selalu mengelilingi tempat tersebut. Tempat itu ternyata adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Untuk memastikan lokasi makam, Aksemseddin menanam 2 bibit pohon aras di ujung kepala dan kaki makam. Lalu memberitahu Sultan. Sultan ingin memastikan intuisi gurunya, memerintahkan seseorang untuk memindahkan tempat 2 bibit pohon dan meninggalkan cincinnya di tempat yang digali. Perintah itu dijalankan dengan teliti. Keesokan harinya, Sultan datang bersama sebagian besar pejabat negara untuk menemui Aksemseddin dan meminta dia menunjukkan lokasi makam. Aksemseddin pergi langsung ke tempat yang dia temui pertama kali tanpa melihat bibit pohon yang digali dan berkata, "Tempat makam ada di sini." Ketika Sultan mempertanyakan keyakinannya, Aksemseddin dengan yakin berkata, "Tentu, saya yakin. Lihat, di dalam tanah ini saya melihat cincin dan 2 kaki di bawahnya adalah batu nisan makam." Akhirnya,
Setelah semua keraguan hilang, Sultan ingin menanam kembali bibit pohon ke tempat yang sebenarnya. Tetapi Akshemseddin berkata, "Biarkan saja di sini. Ini juga tempat yang suci. Abu Ayyub Al-Ansori di sini." Pohon-pohon itu yang kini menjadi ikonik dan dikenal sebagai Cinarlar berada dalam halaman Masjid Ayyub Sultan. Saat ini hanya satu pohon yang masih berdiri, sementara yang lainnya diperkirakan roboh pada tahun 1915 sampai 1916. Menurut perjalanan Eulia Celebi, penjelajah terkenal di zaman Ottoman, pohon-pohon ini dijelaskan sebagai berikut. 3 sisi halaman dihiasi dengan kamar-kamar. Ada mihrab jamaah di tengahnya. Di antara mihrab dan makam Abu Ayyub, ada 2 pohon tambahan yang menjulang tinggi ke langit. Tempat jamaah beribadah di bawah naungannya. Halaman ini memiliki 2 pintu. Terima kasih ya sudah mengikuti tur kita. Jangan lupa subscribe dan terus follow akun kita ya. Kalau kalian suka videonya, kasih like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan info lebih banyak tentang Turki dan Istanbul, jangan lupa menyalakan notifikasinya ya. Episode selanjutnya bakal segera di-upload. Terima kasih.